sekarang seksi tanya jawab, itu sesi tanya jawab. Kita akan bagi 3 penanya dahulu. Sudah ada di dalam chat room, ada beberapa penanya. Yang pertama, saya persilakan kepada Ibu Sri Handayani dari pengurus wilayah wanita Islam untuk menyampaikan pertanyaannya langsung. Kemudian disusul oleh Ibu Fatin Majina Nurdin. Silakan. Ibu Sri Handayani menyampaikan pertanyaan kepada Prof. Noria. Silakan, Ibu. Belum bersambung ya? Oh, dibaca aja yang sudah ada pertanyaannya. Ada pertanyaan Prof. dari Sri Handayani, peranan wanita menurut istilah orang Jawa kan 3M, yang isinya masak, manak, dan maca. Yang ditanyakan adalah apabila seorang perempuan tidak bisa beranak atau tidak dianugerahi seorang putra, bagaimana ini, Prof? Mungkin langsung dijawab, Prof. Silakan. Oke, jalan langsung ya. Oke, terima kasih atas soalan itu. Kalau memang bukan semua wanita boleh melahirkan, ada juga istilah mandul ya, dalam bahasa Melayu, mandul, tidak boleh melahirkan. Tetapi kita boleh membela anak orang lain, mengangkat anak orang lain menjadi anak sendiri. Kalau kita mengambil anak orang lain, kita didik anak itu seperti anak kita sendiri. Begitu juga kalau menjadi seorang guru, kita mendidik anak-anak bangsa kita. Itu dia. Jadi dengan didikan yang baik. Bukan bermakna kalau tidak boleh anak, tidak boleh melahirkan, tidak cukup perempuan. Tidak. Artinya bagaimana kita menghidupkan sesuatu insan, seseorang insan itu paling penting pada saya. Arti menggunakan landasan budaya dan agama. Agama yang paling penting. Pada saya agama itulah. Justru itu dalam Islam, bila anak-anak lahir, lelaki atau perempuan, kita azankan atau kita qamatkan. Ini dia soal yang pertama kita berikan kepada anak yang baru lahir. Kalau tidak boleh lahir, bicara dengan suami. Katakan bagaimana kalau kita ambil anak orang yang tidak punya, anak orang yang miskin, kita belah menjadi anak kita sendiri dan kita jadikan insan yang bermanfaat untuk bangsa dan negara. Itu pada saya. Ya, terima kasih Prof. Ya, makasih. Ya. Selanjutnya adalah Ibu Fatin akan menyampaikan pertanyaan langsung atau saya bacakan dalam chat box-nya. Ini ditujukan kepada Ibu Marfuah dan Prof. Din ya mungkin. Silakan langsung Bu Fatin. Okey, terima kasih. Mungkin satu berkaitan yang dengan Prof. Din ada sebut tadi tentang interface di Malaysia kan. Saya fikir mungkin pada waktu Prof. Din itu saya tak pasti tahun bila, tapi sekarang di ABIM juga kita ada fokus kepada interface. Kalau di Exco ABIM kita ada seorang itu jawatannya adalah Exco Silang Agama dan Budaya. Silang Agama dan Budaya ya. So mungkin kita boleh berbincang lagi lah berkaitan interface itu. Kemudian mungkin ada dua lah. Yang pertama yang berkaitan dengan gabungan ataupun penglibatan wanita muda mungkin dari perspektif wanita Islam dan lain-lain, bagaimana isu penglibatan wanita muda dalam dakwah dan juga aktivis sosial. Dan mungkin satu lagi isu yang saya fikir dikongsi bersama itu tentang institusi keluarga. Kalau di Malaysia itu mungkin ada isu di sini dia ada kajian menunjukkan 5 hingga 10 tahun awal perkahwinan itu merupakan waktu yang genting bagi keluarga. Mungkin kalau di Indonesia boleh kongsi bagaimana aktiviti ataupun apa-apa yang boleh membangunkan institusi keluarga di Indonesia lah. Itu saja. Wallahualam. Ya, terima kasih. Saya persilakan kepada Prof. Din untuk langsung memberikan tanggapan. Silakan Prof. Ya, terima kasih Datuk Fatin. Memang interfaith dialogue and cooperation sekarang jadi agenda global. Sejak PBB, UN melancarkan program dialogue and cooperation among civilization, termasuk di dalamnya antar agama yang sekarang menjadi salah satu tren global. Dan perlu dijelaskan, interfaith dialogue tidak untuk menyamakan agama-agama. Agama-agama jelas memiliki perbedaan mendasar seperti antara Islam dan Kristen maupun Yahudi.
Islam dan Kristen khususnya. Bagi kita Isa Al-Masih adalah Rasul, bagi mereka adalah Tuhan. Itu nggak mungkin disamakan. Tetapi dalam wilayah kemanusiaan, kita bolehlah bekerja sama. Nah, kembali ke Malaysia, ya. Sampai sekarang belum ada national chapter. Walaupun saya tahu, seperti Dr. Faisal atau siapa namanya, adiknya Datuk Badariah, ya. Itu juga membuat satu. Tetapi waktu saya memprakarsai pertemuan tokoh-tokoh agama se-Asia di KL, Kuala Lumpur, itu kalangan Islam tidak mau datang. Akhirnya yang mewakili ada sebuah institusi di Malaysia itu pakai inisial agama ya, B Buddhist, C Christian, H Hindu, Sikh segala macam, M tidak ada, Muslim tak ada. Akhirnya Dr. Suhaimi, wakil ketua Perkim, ya, wakilnya Tun Mahathir datang ke Jakarta menemui saya di kantor Muhammadiyah, mengajak Islamic NGOs, ada sekitar 20, ingin konsultasi soal interfaith. Dan saya yakinkan tidak akan membawa kepada pemurtadan, tidak akan membawa kepada umat Islam akan pindah agama. Justru semakin kita terlibat dalam interfaith, semakin yakin kita tentang kebenaran Islam. Dan juga kita punya kesempatan untuk mengajarkan Islam kepada mereka. Terakhir umpamanya di awal COVID-19, ya, dari New York, Religion for Peace di New York, World Conference of Religion for Peace. Betulan saya salah seorang co-presiden tingkat dunia, itu ingin mengetahui pandangan Islam tentang kesehatan. Dan ternyata agama yang paling banyak bicara tentang kesehatan adalah Islam. Maka kitab-kitab fikih selalu dimulai dengan kitabut Thaharah. Sebelum kitabul ibadah, sebelum kitabul bai' perdagangan, kitabus siasa politik. Itu bab pertama, kitabut Thaharah. Dan mereka baru tahu, ternyata dalam ajaran Islam kalau berwudu itu setelah berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung itu harus sampai ke dalam, sampai terasa di ubun-ubun, baru dikeluarkan lagi. Itu adalah suatu terapi untuk menghindari virus COVID. Dan orang lain tidak tahu. Jadi kembali ya, interfaith dialogue itu justru memberi peluang bagi kita umat Islam untuk menjelaskan tentang Islam, ya. Dan ya kita perlu bekerja samalah dalam batas-batas tertentu kemanusiaan. Silakan nanti mungkin kalau ke KL ya, saya bertemu dengan kawan-kawan ABIM termasuk Helwa, apalagi ada bagian ya yang interfaith. Sebenarnya saya sudah bicara sama Tun Mahathir, mungkin beliau bisa jadi patron dari National Chapter of Religion for Peace Malaysia. Nah, saya terus terang ingin sekali ada chapter Malaysia supaya ada kawan dari Indonesia. Nah, sampai sekarang saya President of Asian Conference of Religion for Peace. Tahun depan kita akan General Assembly di Tokyo, ya. Dan sangat kalau Malaysia tidak ada gitu loh. Singapura ada, semua negara ASEAN ada. Bahkan di Singapura Inter-Religious Organization. Di Indonesia ada Inter-Religious Council. Di Thailand ada, di Kamboja ada, Vietnam ada. Tapi Malaysia tak ada sendiri. Padahal Malaysia adalah negara beragama, dan apalagi Islam sebagai agama resmi, ya, agama kerajaan gitu. Maka saya berharap mungkin nanti kita berkomunikasi. Silakan dapat nomor mobile saya ke Ibu Marfuah ya, dan nanti Abim ya. Saya kenal Abim yang agak lama, Dr. Manuti yang periode lama ya. Sekarang sudah milenial ya. Saya kenal pengurus Abim yang generasi kolonial. Sekarang sudah generasi milenial gitu. Terima kasih. Ya, insya-Allah kita Ya, terima kasih Prof. Lanjut kepada Ibu Marfuah untuk menjawab pertanyaan. Di wanita Islam itu kita ada
divisi khusus ini yang dibidangi Mbak Nailus Saadah, Mbak Inel, itu memang untuk organisasi yang pemudanya gitu. Nah, kemudian kita juga ada khusus untuk pengkaderan generasi mudanya juga lewat bidang organisasi dan kaderisasi. Ini jadi kita memang menganggap kaum milenial ini adalah aset bangsa yang harus kita pupuk dan kita pelihara dan kita harus berdayakan gitu. Mereka memang harus kita rangkul karena memang kaum milenial ini nanti yang akan menggantikan kita, kaum kolonial ini yang udah lama ya, sudah purna sebentar lagi ya. Nah, ini memang kita harus kasih ruang yang signifikan sehingga mereka punya bisa aktualisasi diri dengan keinginan yang sesuai dengan kondisi zaman sekarang gitu. Jadi mungkin sistemnya tidak bisa kita pakai seperti sistem yang kita zaman periode saya atau periode Bang Din gitu, ketika pemberdayaannya pasti harus punya warna yang berbeda gitu. Atau zaman Puan Nuriah gitu, ini berbeda dengan generasi muda sekarang. Nah, yang memang generasi muda sekarang ini kurang, yang harus diperkuat adalah militansinya. Militansi generasi muda ini yang harus dipacu ya, dipacu itu bahasa Melayunya apa ya? Jadi harus diberdayakan supaya memang mereka punya semangat juang yang seperti para pendahulu kita gitu. Artinya bukan berjuang dalam arti fisik ya, tetapi dari sisi mental juga generasi sekarang harus kuat gitu. Kalau anak-anak sekarang ini kan mudah menyerah, mudah patah, mudah putus asa ya. Jadi yang disebutkan di surat Al-Ma'arij itu sekarang terjawab ini. Keluh kesah, mengeluh, putus asa. Nah, ini yang kita nanti harus menciptakan metode pelatihan yang memang bagaimana merangsang anak itu untuk untuk tumbuh ya, untuk bisa bersaing kuat di segala bidang gitu ya, tidak mudah menyerah. Kemudian untuk di perkawinan, wanita Islam bekerja sama dengan Kementerian Agama, ini kita punya tugas atau mendidik, nah kalau di Malaysia juga ada ya kalau nggak salah, di pendidikan pranikah. Kalau dulu pranikah, kalau sekarang namanya suscatin, ya, kursus calon pengantin. Ini wajib dan wanita Islam bersama Aisyah Muslimat NU dan wanita Islam yang bekerja sama dengan Kementerian Agama, ini kita melakukan calon pasangan pengantin. Karena Indonesia 2019 itu angka perceraian tinggi. Ya, ini salah satu sebabnya adalah mereka ketika menikah tidak tahu mau ngapain sih kalau nikah, apa hanya senang-senang terus ya, tidak ada masalah, tidak ada problem gitu ya. Ternyata setelah menikah itu banyak sekali masalah. Masalah dari pihak suami, masalah dari suami ke pihak istri, masalah ma'isyah ya, ekonomi ya. Kemudian ketika lahir dia punya anak, bagaimana harus mendidik anak. Ini yang mereka tidak siap gitu. Kemarin kita diskusi dengan Ibu Eli Risman. Ibu Eli Risman ini beliau psikolog yang konsen sekali dengan problem remaja dan anak. Sangat mengeluhkan sekali bahwa ada sepasang dokter, suami istri dokter, yang dia tidak tahu mendidik anak. Ya, dia bingung bagaimana mendidik anak, bagaimana menghadapi anak, bagaimana problem-problem anak. Ini generasi yang istilahnya terdidik, ya. Nah, bagaimana dengan generasi yang dia tidak sekolah, ya, yang dia tidak pernah mendapatkan pendidikan agama, tidak dapat pemahaman psikolog, ya, bagaimana memahami pribadi-pribadi. Ini kan luar biasa. Nah, ini memang generasi muda, memang saat ini menurut saya memang harus ambil porsi besar ini, Mbak Fatin. Harus ambil porsi besar untuk merangkul generasi muda kita yang trennya sekarang itu kan mereka tidak mau susah, tidak mau hidup berat, tidak mau susah, dia maunya cepat selesai kuliah, dia bisa bekerja, dia terkenal, dia punya segala fasilitas yang dia inginkan gitu. Ini di Indonesia, saya tidak tahu trennya di Malaysia seperti apa.
Apakah sama seperti itu? Jadi dia ingin ikutnya idol-idol itu, Indonesia Idol, X Factor, apa itulah yang istilahnya diadakan itu. Mereka ingin cepat puas, cepat terkenal gitu. Nah ini yang problem menurut saya. Dakwah kita yang harus kita ke sana, jadi dakwah komunikasi, dan di sini juga hadir adik-adik PI Wati, adik-adik GPII, ya, di ormas-ormas lain juga, bahwa ini memang konsen kita sekarang harus ke sana. Bagaimana kita mengajak generasi muda ini untuk maulah bersusah payah, berakit-rakit ke hulu, bersenang-senang, apa itu, berenang-renang ke tepian, ya, bersakit-sakit dahulu, baru nanti bahagia di belakang, kan? Nggak ada orang mau senang langsung, ya, tiba-tiba, kecuali dia memang keturunan raja-raja gitu, ya. Begitu dia menikah, dia sudah punya fasiliti yang luar biasa, sudah disiapkan. Tapi kita rakyat biasa harus berjuang keras. Nah ini yang tidak ada pada generasi kita. Generasi kita sekarang ini cenderung memang mau enak saja. Gitu. Itu mungkin jawaban saya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Marfuah. Selanjutnya adalah pertanyaan dari Ibu Siti Nurfiah. Saya persilakan kepada Ibu Siti Nurfiah untuk menyampaikan pertanyaannya. Yang pertama kepada Prof. Nuriyah, yang kedua kepada Prof. Din. Silakan Ibu. Jauh. Dibaca aja kali itu, kok nggak kebaca ini suaranya. Baik, Prof. Nuriyah, ada pertanyaan Prof. Sekarang kan banyak perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga atau lebih maskulin lah dibanding dengan. Halo, udah jelas? Oh silakan. Oke. Ya, langsung Bu. Iya, Prof, karena memang tadi 10 menit ternyata nggak kebuka mic-nya. Jika perempuan memang, kan ini memang akan ada keniscayaan tidak bisa atau tidak, dengan berbagai macam alasan dan kondisi tidak memungkinkan punya 3M kayak gitu, ini seperti apa, dan kemudian juga melanjutkan dengan apa yang kemudian Prof. Din sampaikan, ada saatnya nanti pada zamannya perempuan akan lebih banyak, maka peran-peran maskulin atau peran-peran posisi laki-laki jadi akan lebih banyak dilakukan oleh perempuan kayak gitu. Ya, ini keniscayaan ya gitu. Nah, ini jadi menjawab tiga peran atau tiga kondisi yang memang harusnya atau kemudian dipunyai oleh perempuan, ini tidak dimiliki dengan berbagai macam sebab. Lalu kemudian ini juga berhubungan apa yang disampaikan oleh Prof. Din kayak gitu ya. Walaupun natalitas di banyak negara sampai saat ini memang banyak perempuan, banyak laki kayak gitu, tapi karena memang usia laki itu lebih pendek, mudah meninggal, mudah sakit, banyak yang dipenjara, banyak yang terlibat kejahatan, sehingga memang banyak sekali posisi-posisi atau peran-peran kemudian laki-laki diisi oleh perempuan. Saya kira itu mohon bisa kita diskusikan. Makasih. Ya, terima kasih. Silahkan Prof. langsung dijawab. Oke, memang agak satu masalah saya kira ya. Ketika di Indonesia atau di Malaysia saya kira ada satu status lelaki itu dipanggil house husband. Mungkin ibu-ibu pernah dengar ya. House husband. Artinya house husband artinya suami yang menjadi suri rumah, yang bekerja di rumah. Tapi pada saya itu bukan menjatuhkan martabat saya kira. Kalau sudah ada keseimbangan, persahaman antara istri dan suami, tidak ada masalah saya kira. Itu dia, tidak ada masalah. Walaupun sekarang ini banyak tren atau banyak keadaan di Indonesia juga istri yang keluar bekerja di luar, bekerja. Tapi dia harus sadar, dia seorang istri, kerjanya membantu keluarga. Andainya tanggung jawab di rumah itu sudah dibantu oleh suami dan suami masih ketua keluarga, kita harus penghormatan kepada suami itu harus ada. Tapi cuma status ya itu maksudnya bekerja itu mungkin istrinya gajinya lebih besar. Ada yang istri lebih besar gaji daripada suami yang gajinya kecil. Jadi mungkin suami berkata lebih baik abang di rumah aja, kamu biar abang yang urusin anak-anak.
biar abah yang mengantar anak sekolah, biar abah ngurusin. Itu menarik kalau bisa dua begitu sama, insya Allah. Sebab perkawinan itu istri bukan menjadi hamba, itu satu kita harus ingat. Harus berbagi, harus ada kasih sharing, maksudnya kasih mengasihi, dan harus ada fahaman antara satu sama lain. Nah, itu. Ini satu penting menurut saya. Harus ada satu kecocokan antara suami dan istri. Dan alhamdulillah untuk tuan ibu-ibu besok tanggal 17 Agustus genap perkawinan saya 52 tahun perkawinan. Masya Allah. Amin. Alhamdulillah. Dan suami saya memang bekerja sebagai, dia dosen juga, profesor, dia menulis banyak tentang interfaith dialog. Pada saya berbagi. Intinya saya walaupun seorang istri, dia seorang suami, tapi harus penghormatan di sebagai ketua rumah tangga itu penting. Tapi kami sama-sama ke dapur sama, kalau dia masak, saya mencuci. Jadi harus berbagi begitu. Harus ada understanding. Itu penting. Pada saya itu penting sekali. Tapi kadang-kadang ego ya, ego artinya ini yang merusakkan rumah tangga, ego. Yang wanita itu rasa ego kadang sebab saya gajinya besar gitu. Itu kadang meremehkan suami, tidak bisa gitu. Harus ada kecocokan pada saya. Itu sebabnya dalam kitab perkawinan ada 4 kriteria: Islam, harta, keturunan, dan rupa. Tapi masalah sekarang ini perkawinan banyak orang berlandaskan kepada rupa cantik. Itu saja, atau ganteng. Ini yang menghancurkan. Harus dilihat pada perspektif yang lain juga gitu. Iya, jangan khawatir Bu. Artinya house husband sudah ada di Malaysia. Kalau di Indonesia mungkin saya kira ada juga, saya kira kan. Tapi walaupun begitu kita harus sadar diri siapa kita. Walaupun kita istri bekerja di luar, tapi harus ada batas. Saya istri orang, saya bekerja membantu keluarga. Suami membantu dari mengurangkan kerja istri. Pada saya begitu. Harus ada kecocokan, harus ada ini. Pada saya gitu. Insya Allah. Jadi berantakan rumah tangga karena sombong diri. Itu yang saya melihatkan gitu. Yang istri yang mau ego, yang sombong, ini yang terus bentrokan begitu. Ini harusnya ada akur gitu. Harus ya inggi gitu. Harus ada cocok lah menurut saya. Mungkin bisa menjawab Bu ya. Saya kita berbagi sebab saya usianya lebih tua lah Bu. Saya sudah 76 tahun. Jadi kemungkinan sudah 52 tahun. Jadi ya coba inilah bukan jalan yang mulus. Kita hanya bisa berbagi gitu lah. Kita harus kalau suami gini kita harus gini, kalau gini. Kita gunakan 2 pendekatan pada saya. 2P. Puji dan puju. Gunakan. Insya Allah. Puji dan puju. Mendidik anak juga begitu. Kita puji. Bagus kamu ini. Puji dia. Dan akhirnya kita dapat merangkul jiwanya, hatinya untuk kita bentur nanti, insya Allah. Boleh? Baik, terima kasih Prof. Langsung dilanjutkan dengan closing statement dari Prof. Nuria. Boleh nanya satu lagi ya Bu? Boleh, silakan. Kita berbagi. Saya sebab sudah sepuh ya, jadi kita berbagi aja, nggak apa-apa. Oke. Ya, maaf Bu Warni, sebentar ya Bu. Baik. Satu lagi terakhir nanti dari Bu Warni. Sebelum Ibu Warni langsung tema yang sama, topik yang sama, Prof. Din untuk langsung menanggapi dengan pertanyaan yang hampir sama yang disampaikan oleh Bu Fifin. Silakan Prof. Ya, tentang apa tuh? Luar biasa Profesor Noria. Kita hanya berkongsi, Bapak lebih muda, tahun 58 lahir. Aduh, saya rasa tertua sekali. Iya, Ibu seperti ibu saya usianya. Ya, kalau sampun sepuh panjenengan. Cuma sayang ibu nggak punya anak gadis lagi ya. Ini Ibu Noria ini kawin muda. Beliau kawin pada usia umur 20 tahun. Ya, sekitar. Betul Bu ya? Sekitar itu. Dan suami saya mungkin Bapak kenal, Dr. Ghazali Basri. Kenal. Sampaikan salam kami, Bu. Insya Allah. Beliau banyak menulis tentang perbandingan agama. Iya. Karena umur beliau 72 tahun, usia perkawinannya 52 tahun. Berarti kawinnya, nikahnya pada umur 20 tahun. Saya ingin berikan perspektif lain nih.
Ya, Tidak ada satu bahasa manusia di dunia ini yang menggambarkan perempuan dan laki-laki, khususnya yang sudah menikah, suami istri, dengan bahasa yang sama, kecuali bahasa Arab. Bahasa Indonesia, Melayu, suami, istri, husband and wife. Tapi kalau bahasa Arab, itu zaujun dan zaujah. Akar katanya sama. Hanya untuk perempuan dibedakan ada tak marbutoh. Ya. Jadi ada kesetaraan, ada keadilan gender dalam Islam. Gitu. Sehingga tadi ayat yang dibacakan oleh Ibu Marfu'ah ya. Man amila amalan min dzakarin au untha. Ya. Jadi sama. Dan ayat lain banyak sekali. Oleh karena itu, isu ya, peranan bahasa Malaysianya, peran perempuan di ranah publik, ya, itu seharusnya tidak menjadi isu di kalangan umat Islam, di kalangan pergerakan wanita Islam, karena ada penegasan yang sama. Gitu. Sehingga apakah ranah publik, apakah ranah domestik, itu tidak lagi menjadi isu. Dan perempuan muslimah, perempuan muslim, harus aktif berperanan di ranah publik dalam berbagai bidang. Bahkan bila perlu menjadi kepala negara. Indonesia sudah pernah ya. Pakistan sudah pernah gitu. Memang ada hadis yang kemudian sebagian ulama mengharamkan perempuan jadi kepala negara. La yaflaha qaumun saya lupa ya. Tidak akan berbahagia sesuatu bangsa, suatu kaum yang dipimpin oleh perempuan. Itu ada konteksnya, ada asbabul wurud. Hadis itu gitu. Nah, kembali sekarang ini ada keperluan kaum perempuan umat ini untuk berperanan di ranah publik, berlomba-lomba. Sekarang di Indonesia juga Malaysia ya, yang pada staf manajer, rektor, ya, termasuk juga menteri-menteri sudah banyak perempuan. Gitu. Kadang-kadang lebih hebat dari laki-laki. Sekarang di Indonesia saya menghadiri beberapa kali wisuda, ya, istilahnya wisuda. Itu kalau dibacakan wisuda sarjana yang berprestasi dengan IPK tertinggi, nyaris sempurna 4, itu rata-rata perempuan. Tahun lalu Universitas Muhammadiyah Jakarta, wisuda saya ikut hadir di situ. Ketika dibacakan yang berprestasi tertinggi dari fakultas ke fakultas yang lain itu, 90% perempuan. Itu satu bukti gitu. Nah, oleh karena itu, perempuan muslim ini harus menyiapkan diri dengan bekal, ya. Tidak hanya intelektual, tentulah spiritual, untuk bisa bersaing. Kalau tidak, perempuan lain yang akan menguasai ranah publik. Termasuk di Indonesia, termasuk di Malaysia. Mungkin Prof. Noria kalau bisa dikembangkan 3M tadi itu ya. Manak apa? Maca, Macak, Nah, coba cari M yang keempat. Iya, itu aktif di ranah publik. Nah, ini supaya ada konsep baru gitu. manggung, manggung. Yang pakai ak gitu loh. Nah, manggung kan pakai ya, pakai Kan M. ya. Nanti ada buku ya, apa Daur Mar'ah al-ijtimaiyah as-siyasiyah al-iqtisadiyah. Itu dari ulama Mesir itu. Sangat jelas sekali peranan kaum perempuan di ranah publik, baik sosial, ekonomi, bahkan politik, termasuk ilmu pengetahuan gitu. Nah, Indonesia alhamdulillah waktu peletakan dasar negara Indonesia di sidang PPKI itu, ada beberapa tokoh perempuan. Antara lain Ibu Maria Ulfah, nggak pernah disebut-sebut ya. Itu kebetulan dari Muhammadiyah, bukan pengurus Aisyah, tapi guru di sekolah Muhammadiyah di Jalan Keramat Raya. Itu ikut berperanan di dalam meletakkan kerangkalan dasar negara Indonesia. Nah, Bapak Ibu, saya ingin lanjutkan ini terakhir ya.
Ini di dalam kompetisi global competition. Ini wanita Islam dalam arti luas ya, bukan organisasi, di mana saja ini harus tampil. Dan mohon maaf, al-afu minkunna, bukan minkum. Ini di ranah di dunia internasional, di dunia Islam, di fora dunia Islam, belum ada yang tampil dari kalangan perempuan, baik dari Indonesia maupun dari Malaysia. 2 tahun lalu saya dihubungi untuk menjadi pembicara dan juga moderator pada International Conference di Marrakesh, supaya dari Indonesia tentu berkemampuan berbahasa internasional, bahasa Inggris maupun bahasa Arab gitu. Dulu ada Profesor Dr. Tuti Alawiyah, tapi setelah beliau wafat agak susah sekarang. Akhirnya saya temukan, kebetulan bersama saya, pernah jadi mahasiswi saya, sekarang jadi rektor UIN Jakarta, Profesor Dr. Amani Lubis. Kebetulan bahasa Arabnya jelas bagus, karena ibunya orang Mesir. Bahasa Inggrisnya juga bagus. Itu yang sedang itu tampil di ini. Saya berharap dari wanita Islam, termasuk dari ABIM, dari Helwa ABIM, karena kita perlu mengisi. Sekarang lumayan bagus, ya, ada wanita dari Saudi Arabia, dari Qatar, dari Uni Emirat, ya, tapi yang lama tinggal di Amerika ya. Tapi gaya-gayanya juga agak-agak liberal dikit, nggak kelihatan Saudinya. Beda sama yang Melayu yang berkerudung tadi ya, harus mengerudungi, menutup aurat dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu terakhir ya, Bu Marfu'ah, ini mungkin adik saya ya, Fatin ini usia adik saya. Saya belum terlalu tua ya. Semoga Bang. Saya masih sudah tua umur, 62 tahun, tapi semangat muda. Kalah sama anak-anak muda kalau semangat. Ke depan kita perlu rancang nih Pak Sidik ya, Datuk Marzuki. Saya dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim dulu lama bicara ini. Supaya ada training, leadership training dari anak-anak muda, muslim, muslimah. Khususnya Malaysia, Indonesia, Malaysia. Nah, bagaimana caranya ya, supaya ada apa ya, pelatihan bersama, joint activity, leadership training. Kita cobalah 15 dari Indonesia, 15 dari Malaysia. Nanti mentornya, instrukturnya dari kedua negara gitu. Dan ini pula lah yang sudah dilakukan ya bersama Tun Mahathir. Saya sebut nama-nama karena ini bukan omong kosong, ini sudah dilaksanakan. Karena beliau punya yayasan ya, kepemimpinan perdana. Saya 2 kali ke kantor beliau di Putrajaya itu. Yayasan kepemimpinan perdana dan sudah mulai bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ya, sekali di Jogja, sekali di Kuala Lumpur, KL, dan itu mengajak anak-anak muda muslim dari negara ASEAN. Cuma arahnya ke arah yang bersifat hubungan internasional. Itu sudah terjadi mungkin sampai 5 batch. Betulan sebagai Ketua Umum Muhammadiyah, saya menjadi membuka bersama Tun Mahathir, sekali di Jogja, sekali di KL. Nah, kalau kita turunkan pada tingkat calon pemimpin masa depan, kalau bisa kegiatan ini Ibu Marfu'ah, wanita Islam dan Helwa Abi itu bisa melanjutkan kegiatan ini, dan ini penting ke depan, terus terang penting. Kalau kita tidak lakukan ya, umat ini tidak eksis. Malaysia walaupun tidak mayoritas mutlak ya, muslim, tapi karena Islam adalah agama negara, walaupun juga ada cabaran, ada tantangan ya. Indonesia mayoritas muslim 87,2%, tetapi kita kalah berlomba dengan kader-kader dari umat-umat lain di berbagai bidang, ekonomi, politik, sosial, budaya gitu. Maka isu apa peranan perempuan itu udah selesai itu. Jangan menjadi pembicaraan lagi. Pembicaraannya, isunya, agenda ke depan, bagaimana kita berperanan di dalam era globalisasi yang membawa 3 kata kunci. Quality, competition, and competitiveness. Terima kasih.
Ya, terima kasih Prof. Sebenarnya sudah selesai pertanyaannya, tapi ada Prof. Warni dari NTB. Saya persilahkan Prof, ini yang terakhir ya untuk menanyakan. Silakan Prof. Warni, mohon maaf. Ya. Mungkin karena dari daerah saya beliau. Baik, Pak. Ya, silakan Prof. Iya, terima kasih. Tadinya menyimak aja, tertarik itu tadi yang terakhir dari Prof. Noria. Iya. Begini, ini mungkin bukan hanya saat ini ya Pak. Senior kita nih, Prof. Din, ternyata pengalaman saya sejak PGA dulu ya. Perempuan-perempuan itu, baik dia di SLTP, di SLTA, di perguruan tinggi, itu prestasi, itu hampir memang 90% itu perempuan. Pengalaman saya juga di kampus, di UIN Mataram, beberapa wisuda yang kemarin hanya 1 laki-laki, 9 itu perempuan, itu di hampir semua fakultas. Nah mungkin Prof. Din bisa memberikan kita, kenapa memang ketika sudah terjun di masyarakat, sepertinya lalu menjadi terbalik gitu. Terbalik posisinya, selalu laki-laki yang lebih banyak menonjol gitu. Ibu-ibunya seperti agak menghilang begitu. Nah ini mohon mungkin nanti dari Puan Nuriah juga mungkin bisa menjelaskan apakah di Malaysia seperti itu juga ya Bunda ya. Perempuan-perempuan itu ketika menempuh pendidikan selalu prestasinya itu bagus dan selalu lebih apa namanya itu lebih banyak dari laki-laki. Ketika sudah terjun di masyarakat laki-lakinya yang lebih menonjol. Nah kira-kira ini apa ya alasannya itu? Ya. Nah, kemudian ini tadi saya tertarik sekali juga dengan Prof. Nuriah itu yang terakhir ya, yang perempuan 3M itu. Tadi bagus sekali, tadi ada saran dari Prof. Din. Ya memang iya, perempuan itu kan adalah belahan ya gitu mungkin. Artinya laki-laki sebelah, perempuan sebelah. Jadi belahan laki-laki. Jadi dia kalau dalam bahasa-bahasa buku yang kita baca, dia tidak berada di atas kepala sehingga dia menginjak-injak laki-laki, atau dia tidak berada di bawah, dia tidak diinjak-injak, tapi dia berada bersisian di apa namanya itu ini tulang rusuk yang bersisian dengan hati, jantung dan sebagainya. Jadi dia sejajar, berjejer ya. Wanita itu sejajar gitu. Bukan itu kalau konco wingking itu mungkin sudah lama ya itu Prof ya? Iya, sudah lama. Itu Sudah Jawa. lama Oke, sudah lama. Nah, ada salah satu buku yang saya baca, tapi mohon maaf saya lupa ini, mungkin Prof Din bisa menjelaskan. Justru sebenarnya semua pekerjaan termasuk rumah tangga atau pekerjaan mencari nafkah itu adalah kewajibannya laki-laki, bukan perempuan. Perempuan itu tugas utamanya adalah mengandung, melahirkan, menyusui, lalu kemudian mendidik, melatih, membiasakan perilaku-perilaku yang baik. Jadi urusan masak, urusan segala macam itu sebenarnya katanya tugasnya laki-laki. Bunda, ini ada saya baca salah satu buku, cuma saya lupa bukunya apa gitu. Baik, Prof. Warni. Mungkin langsung ditanggapi oleh Prof. Din ya, Bu. Oh ya, mohon maaf. Ya. Sebenarnya masih ada nambah, tapi tidak apa-apa lah. Oke. Baik. Terima kasih. Ya, terima kasih, Prof. Ya, silakan Prof. Din. Mungkin karena waktu. Soal fungsi dan peranan perempuan laki-laki itu sangat terpengaruh oleh setting budaya. Nah, budaya Melayu, budaya Indonesia terlalu berwarna maskulin. Betul. Dan itu tidak benar. Maksudnya tidak baik. Karena tidak sesuai dengan pesan agama. Bahwa antara perempuan laki-laki jelas ada perbedaan. Karena perbedaan ya kudrati juga tidak ya. Bolehlah kudrati dalam arti apa. Tapi untuk konteks kuat, tidak kuat, yang paling kuat itu perempuan daripada laki-laki. Betul. Mohon maaf, yang ngomong ini laki-laki. Kalah tuh sama perempuan itu. Benar. Salah satu alasannya mengapa tugas mengandung itu pada kaum perempuan.
Betul. Selain disediakan rahim, mengandung tuh berat. Laki-laki nggak sanggup mengandung. Dan luar biasa perempuan itu. Jelas ada perbedaan ya. Sampai kepada psikologi secara neuroscience segala macam itu. Tapi kemudian dalam budaya Melayu, budaya Indonesia itu seolah-olah perempuan di dapur, di kasur, apalagi sumur. Sumur. Padahal yang jago masak itu laki-laki. Mohon maaf. Iya. Lihat aja restoran Padang, mana ada juru masak perempuan? Juru masak yang laki-laki. Lihat di televisi ketika bicara soal kuliner itu laki-laki, jago masak itu. Chef-chef itu laki-laki. Maka ibu-ibu jangan lupa suruh aja suaminya masak gitu. Nah, tugas pendidikan kita salah paham. Seolah-olah perempuan, seolah-olah ibu. Karena ummuka. Ibulah yang mengandung, menyusui, maka dekat secara psikologis. Tapi Al-Quran surat Luqman, ya, siapa yang berperan sebagai pendidik di situ? Bapak, Luqmanul Hakim. Nah, kaum laki-laki sering melepas tanggung jawab, nggak mau memperhatikan pendidikan anak. Seolah-olah itu tugas ibu ya. Dan tadi juga ada bicara, termasuk Ibu Marfu'ah, dengan kondisi COVID-19, wah, kaum ibu berperanan di rumah mendampingi anak-anak. Suruh dong bapaknya ikut mendampingi. Tapi karena mindset, minda ya, bahasa Melayu tadi, minda, kita salah secara kultur. Ini yang harus didobrak. Sebelum saya akhiri karena sudah waktu ya. Nah, nggak usah jauh-jauh ya, di Pantura, pantai utara Pulau Jawa. Itu ada persepsi nggak usah sekolah tinggi-tinggi perempuan, toh nanti ke dapur. Akhirnya apa yang terjadi? Kawin muda, kawin pada masa panen, Bercerai. cerai pada masa paceklik. Jadilah TKW. Saya pernah menangani TKW itu. Banyak yang nggak tamat SD akibat perceraian, tidak siap hidup. Maka harus disiapkan kaum perempuan sebagai sekolah. Memang ya, pendidikan, tapi pendidikan secara umum dan tidak hanya tidak kemudian kaum bapak melepas tanggung jawab gitu. Nah, banyak sekali masalah kita. Ini kalau bisa organisasi gerakan perempuan ini ya, oleh para puan-puan ini. Melayu bagus ya, puan dan tuan, beda P dan T ya. Puan dan puan-puan. Tuan dan puan, sama beda T dan P. Mana yang duluan P dan T? Selalu laki-laki, tuan-tuan dan puan-puan. Bukan, alfabetis. P duluan, baru T. Seharusnya menyebutnya P, barat bagus, ladies and gentlemen. Ladies first. Jadi kita itu harusnya puan-puan dulu. Indonesia bagus, ibu-ibu, bapak-bapak gitu. Nah, cuma di Malaysia jangan bicara Bapak Din Syamsuddin beserta ibu gitu. Dalam pidato, dalam MC, masa seremoni yang terhormat Bapak Din Syamsuddin dan Ibu, maksudnya istri saya kan. Nanti di Malaysia bilang, kok ngajak ibunya datang ya, seperti Pak Anies tadi. Pak Anies bagus dipanggil tadi, Bapak Anies Baswedan dan Ibu gitu, ibunda beliau tadi datang gitu. Saya kira banyak hal ya, saya ingin sekali ya, mungkin lewat Dewan Pertimbangan MUI, nah ibu-ibu ini banyak jadi anggotanya ya. Kita bicarakan dan nanti dengan Malaysia. Dengan Malaysia bagaimana kita bicarakan kerjasama serumpun yang konkret, yang nyata. Ya. Yang dulu terhenti waktu ada Pak Habibie, kita ingin di Malaysia ada Datuk Seri Anwar Ibrahim segala macam. Ini saya kira PM ya, PM baru kita di sana. Kemarin saya telepon beliau, saya sudah kenal lama beliau. Tan Sri Muhyiddin maksudnya. Ya, Muhyiddin, beliau saya undang ke pesantren saya nanti setelah COVID ya. Beliau berjanji datang, ya. Saya Tun Mahathir saya juga dekat. Mungkin kita bisa bicarakan. Ini masalah kita, kita di Serantau ini luar biasa berat. Dan kaum perempuan harus tampil berperanan. Tolong Ibu Noria cari M yang keempat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya tidak bisa menyambung sebab waktu agak mepet gitu kan, nggak apa-apa. Jadi mungkin bisa berhubungan langsung dengan saya, bisa
lewat WA atau WA apa dengan email bisa saja, insya Allah. Terima kasih, Prof. Bapak Ibu sekalian, berhubung karena waktu, Bu Farida kali dikasih kesempatan. Puan Farida. Nanti closing statement sekalian ya, Bu. Iya. Baik. Karena waktu, maka sesi tanya jawab saya pikir sudah berakhir. Kemudian terakhir adalah ada kata penutup dari para narasumber. Bisa sekalian kalau ada hal-hal yang tadi ingin disampaikan kepada para penanya silakan. Namun ini sesi terakhir untuk menyampaikan closing statement. Yang pertama saya persilakan kepada Prof. Bin Samsudin, nanti selanjutnya kepada Ibu Farida dan Profesor Nuriyah, terakhir kepada Ibu Marfuah. Silakan kepada Prof. Din untuk memulai closing statement. Pada pemahaman saya, berdasarkan pandangan agama, sesungguhnya tidak ada perbedaan mendasar antara laki-laki dan perempuan menyangkut hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam kehidupan ini. Maka jika ada masalah yang dirasakan oleh kaum perempuan seolah-olah tidak merupakan kekuatan primer dalam hidup rumah tangga dan masyarakat, sebenarnya masalahnya kepada kaum perempuan itu sendiri. Maka penyelesaian masalahnya terpulangkan kepada kaum perempuan itu sendiri. Terima kasih. Lanjut kepada Puan Farida. Mana masih ada? Puan Faridanya mungkin tak ada tuh. Tidak ada. Langsung kepada Prof. Nuriyah, silakan Prof. Oke. Ya, terima kasih. Sebenarnya ya ada. Ada. Farida sudah ada. Maaf. Oke. Puan Farida. Maaf doktor Ya, ada. Wanita adalah fundamental hang kepada masyarakat. Jadi terbangun wanita, terbangunlah masyarakat. Jadi ini kita harap siri yang kerjasama Indonesia dengan Malaysia ni dapat diteruskanlah di masa akan datang. Jadi kita saling belajarlah untuk membangun dan memperkasa wanita lah, wanita serumpun. Itu saja dari saya mewakili Haiwan. Terima kasih. Kemudian Prof. Nuriyah, silakan. Ya, mungkin terakhir ya, mungkin insya Allah kita akan ketemu lagi insya Allah. Ini hanya sebagai berbagi saja, sebab saya coba selama ini memang saya sering memberikan kuliah, memberikan ini tentang perempuan, bukan tentang gender ya, tentang quality, tentang nilai sebagai wanita. Ini bisa bicarakan lagi pada waktu-waktu mendatang, bisa dilakukan ya. Sebab saya sering mengkaji tentang Jawa dan Melayu itu, artinya sama, wanita itu dengan laki-laki itu sama. Dalam Islam, melainkan mereka yang takwa, saya kira. Begitu kan Ibu Marfuah? Ya, takwa gitu, yang penting itu. Laki perempuan itu. Kalau masing-masing tahu kedudukan, tahu tanggung jawab masing-masing, semuanya akan baik dan beres. Mudah-mudahan saya doakan ibu-ibu yang muda-muda ini terus berjuang dalam dengan lapangan masing-masing, saya doakan. Mudah-mudahan insya Allah berjaya. Dalam segala bidang, sama ada ekonomi, apa saja, insya Allah. Terima kasih, Ibu Moderator. Terima kasih. Terakhir kepada Ibu Marfuah, silakan. Saya ucapkan yang pertama terima kasih untuk Prof. Din, Bang Din, beliau ini tokoh bangsa dan nasional maupun internasional yang sudah diakui. Dan akhir-akhir ini beliau juga sedang banyak merasa terpanggil ya dengan kondisi bangsa kita. Kita harus support, insya Allah wanita Islam juga support terus. Persoalan tugas dan fungsi ya buat kita aktivis atau orang yang paham dengan Islam mungkin nggak masalah ya. Karena kita tahu perempuan tugasnya apa, laki-laki tugasnya apa. Tapi di luar kita, perempuan sana di rumpun Melayu ini pun masih banyak perempuan-perempuan yang butuh pengetahuan yang harus kita informasikan gitu. Maka itu tadi yang saya sampaikan
tugas perempuan untuk ikut mendampingi itu mencerahkan, memberi pencerahan kepada para ibu-ibu, pada keluarga, supaya mereka tidak kehilangan sosok ayah dan sosok ibu. Ya, karena sekarang generasi muda kita ini kehilangan sosok ayah dan kehilangan sosok ibu. Kalau di Indonesia ini Prof. Nuria dan Mbak Farida, kita bekerja biasanya yang di luar Jakarta itu berangkat dari jam 5 dan pulang itu biasanya sampai rumah sudah jam 9 malam. Jadi dia tidak punya waktu untuk anak-anak dan keluarganya. Sehingga anak-anak banyak yang tidak melihat sosok ayahnya. Ditambah lagi peran perempuan yang ibu-ibunya harus keluar juga mencari nafkah, membantu nafkah keluarga. Mereka harus berangkat pagi dan pulang malam. Nah, ini makanya banyak anak-anak yang tidak nggak punya tokoh sentral di rumahnya itu. Jadi kalau di Al-Quran ada keluarga Imran, ada keluarga Luqman gitu. Ini yang hilang di keluarga Muslim. Ini yang menurut saya tugas kita untuk memberikan pendampingan, mengajak supaya pengetahuan ini sampai kepada mereka bahwa materi itu perlu, tetapi pendidikan anak, pendampingan itu juga sangat perlu. Gitu. Nah ini makanya kenapa angka perceraian tinggi tadi ketika suami istri bekerja, kemudian istri capek, dia juga harus memerankan perannya sebagai osin ya di rumah tangga, jadi inang, jadi bedinde misalnya. Ini kan dia butuh pengakuan lah, bukan pengakuan, butuh penghargaan ya. Tadi katanya saling. Jadi kita memang sepakat bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu adalah pemimpin dalam rumah tangga gitu. Tetapi perempuan juga mungkin harus diapresiasi juga gitu, bahwa dia juga capek. Tadi kata Pak Adin kan seharusnya perempuan ini kan menemani berdandan rapi, suaminya pulang dia menyambut dengan senyum manis karena kondisinya nggak capek. Tapi kalau perempuan tadi pulang kerja capek, harus masak lagi, harus ngurus anak dan melayani suami, bagaimana dia bisa senyum-senyum manis ketemu suaminya gitu. Nah ini juga memang harus ada saling ya, di situ harus saling understanding-nya memang harus ini komunikasinya harus bagus. Nah ini kadang suami juga dengan kondisi emosinya yang tinggi ya, yang memang minta dipahami, ini juga kadang menjadi problem. Sehingga di Indonesia ini banyak penggugat perceraian itu dari perempuan. Terutama perempuan-perempuan yang bekerja, yang tadi mungkin problemnya karena itu komunikasi yang mampet ya, komunikasi yang tidak jalan antara suami istri. Nah ini memang akan menjadi konsen kita bagaimana konsep ketahanan keluarga ya, wanita Islam bersama ormas-ormas lain juga bersama Ibu Neng, Dr. Neng Jubaidah, beliau konsen di hukum-hukum keluarga, tata kelola keluarga, hukum KUHP. Ini beliau juga konsen bersama Ibu Eli Risman. Nanti kalau kita sepakat, Mbak Fatin, kita juga bisa hadirkan beliau untuk menjadi narasumber supaya kita juga mendengar sebenarnya problem besar apa yang sedang kita hadapi untuk ke depan ini. Jangan-jangan nanti kita sudah tidak melihat lagi generasi muda yang santun kepada orang tua, birrul walidain gitu ya. Kita khawatir nanti ketika kita meninggal, anak-anak kita ini bingung mau diapakan ini jenazahnya. Tidak tahu dia mengurus jenazah. Karena anak-anak kita tidak tahu dengan pendidikan ini. Ini juga tugas kita, itu sepele. Ketika dia ada kematian, dia sibuk cari siapa yang memandikan jenazah, siapa yang nanti mengangkat apa. Karena anak-anak kita abai, kita lalai terhadap pendidikan keluarga kita. Gitu. Ini yang harus kita hadirkan, bagaimana kedua orang tua, memang idealnya memang kedua orang tua ini kan hadir dalam pendidikan, hadir dalam pembinaan akhlakul karimah. Gitu. Tidak hanya kita menuntut anak kita secara intelektual, ini yang kita bangun ini kan intelektual. Anak kita harus pintar, harus nilai bagus ya. Tetapi dia tidak pernah melihat bagaimana akhlak anak kita, bagaimana sikap anak kita, bagaimana nilai keimanan anak kita. Karena ada lagunya Bimbo itu, kalau di Malaysia mungkin kenal juga ya Bimbo ya. Jadi keimanan atau Rehan ya, Rehan itu. Dulu ada nasib namanya Rehan ya di Malaysia itu. Keimanan itu tidak bisa diwariskan. Keimanan tidak bisa diwarisi
oleh orang yang beriman gitu. Walaupun bapak ibunya beriman, anaknya belum tentu beriman karena tidak bisa langsung diturunkan. Memang harus pendidikan keluarga itu sangat penting. Ini memang mudah-mudahan nanti kita bisa membuat kegiatan berseri ya, Adinda Fatin dan Adinda Nailus Saidah untuk bersama-sama kita ajak juga karena memang mungkin Malaysia dengan Indonesia hampir sama, tidak terlalu jauh peran perempuannya. Pemahaman keagamaannya mungkin hampir sama. Tetapi ketika kita bicara dengan Singapura ya terutama secara umum atau Filipina, Kamboja, Thailand, di sana teman-teman kita mungkin baru bagaimana belajar berwudu, bagaimana dia belajar toharoh ya, bagaimana dia belajar yang masih seperti itu gitu loh. Bagaimana memakai jilbab buat mereka belum apa ya? Ya masih menutup aurat itu selagi mungkin tidak mengganggu pandangan, tidak membuat perzinahan lebih meluas, mungkin tidak masalah. Tetapi Indonesia dan Malaysia mungkin sudah sepakat bahwa baju kurung, menutup aurat itu sudah menjadi pakaian kita sehari-hari seorang muslimah. Ini memang problem sekali buat kita. Nah, itu kita petakan. Nanti ketika kita belajar, kita mengadakan pelatihan leadership, mungkin kita bisa melakukan semua, tetapi ketika nanti ada TOT bidang dakwah ya untuk mubalighah, mungkin kita bisa sesuaikan materinya dengan audiensi atau teman-teman kita yang kita ajak bergabung. Ini luar biasa, apalagi tadi Prof. Din akan support, mudah-mudahan beliau insya Allah, beliau ini kalau mau ketemu pejabat di Indonesia tinggal sebut saja nama Prof. Din, insya Allah langsung dibuka itu pintunya. Jadi semoga kegiatan kita ini bermakna. Ibu Marfuah. Ya, Prof. Pejabat di Malaysia itu artinya kantor. Iya. Pegawai. Iya. Apa kalau pejabat apa itu? Jadi sekuritinya ya, Prof. Din ya jadi. Iya. Ada kaki tangan pemerintah, kaki tangan pemerintah. Pegawai. Kaki tangan. Terima kasih. Semua saya sampaikan, semoga menjadi amal jariah kita dan kita bisa bersama-sama berkhidmat untuk bangsa dan negara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, demikian serangkaian acara pemaparan dari narasumber. Selaku moderator, pertama saya ingin menyimpulkan secara sekilas. Mbak Hanif, izin bentar, ini ada Dato, mungkin Dato ada mau disampaikan, apa ini, Risap, ini kan kena lockdown ini, mestinya tahun ini Indonesia, Prof. Din, jadi tuan rumah. Kita Dewan Dakwah dengan wanita Islam, tapi karena lockdown ini kita terganggu. Silakan, Dato Marzuki. Muhammad Marzuki, silakan Dato. Terima kasih Ibu dan semuanya pagi ini sampai tengah hari. Ya, saya mengucapkan tahniah atas daya usaha inisiatif Ibu Marfuah dan kawan-kawan kita di Jakarta. Insya Allah, Resap sentiasa saja membuka pintu kita ya untuk bekerja sama dengan Indonesia. Cuma saya ingin menyebut dua perkara. Ya, sebab kita Indonesia dan Malaysia mayoritasnya adalah orang Islam. Yeah. Tapi sedih dan malangnya di negara-negara Kamboja, Vietnam, Filipina, Papua Nugini, Thailand, Myanmar, Hong Kong, Macau, Korea, Taiwan, Jepang, dan semua ini Muslim adalah minoriti. Makanya kepimpinan tadi yang kita bicarakan dari pagi sampai sekarang perlu kita bawa ataupun kita ekspor ke negara-negara di mana minoritinya Muslim, insyaAllah. Dan juga saya ingin komen sedikit untuk Bapak Profesor Jim Samsudin ya. Ya, kita interfaith memang sudah kita buat di Raizab, cuma belum kemas ya. Dan melihat di mana keadaan interfaith itu lebih panas, contohnya di Australia, di New Zealand. Apapun, sekali lagi Ibu, saya mengucapkan tahniah
atas undangan dan inisiatif melalui Zoom webinar ini. Assalamualaikum Ibu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Marzuki, nama saya Din Syamsuddin. Din, oh terima kasih. Minta maaf Dan Pak. kalau Jim Syamsuddin itu aktor Malaysia. Iya. Maaf Pak. Nama panjangnya Sirajuddin, tapi nama bekennya, nama udaranya itu Din Syamsuddin. Itu ada aktor kawakan di Malaysia namanya Jim Syamsuddin. Iya betul. Syamsuddin dia Pak. Prof Din dari semua pejabat sampai kemudian aktor tahu juga nih. Siti Nurhaliza tahu. Iya. Baik Bapak Ibu, menarik sekali perbincangan seminar pada pagi hari ini sampai menjelang siang. Untuk sesi terakhir, sekali lagi yang terakhir mungkin sebelum ada apa yang menyampaikan lagi Bu Ketua, ada lagi Bu Ketua yang ingin menyampaikan lagi? Oh iya, terakhir Pak Siddiq. Ada? Pak Muhammad Siddiq, monggo Pak, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya alhamdulillah dari tadi dengan penuh perhatian mengikuti seminar ini dan mendapat banyak kemanfaatan. Saya ingin mendorong terus usaha semacam ini dapat diteruskan. Tadi saya juga ingin menyambut apa yang disampaikan Pak Din Syamsuddin tentang kemungkinan mengadakan atau meneruskan program leadership buat generasi muda kita di kawasan kita ini. Itu sesuatu yang barangkali Triple IT juga bisa mengambil bagian. Triple IT itulah International Institute for Islamic Thought yang sebagian kita sudah biasa, yang mendorong integrasi ilmu. Yang integrasi ilmu itu adalah sangat penting dan merupakan crucial untuk mencapai kembali kejayaan Islam dan umat Islam. Karena ilmu yang sekarang kita warisi dari Barat adalah ilmu yang sudah tersekularisasi. Ilmu yang dibawa ke Barat oleh orang Islam itu adalah ilmu yang mengandung aspek metafisik dan tauhid, ilahiyat, tetapi ketika orang Islam kalah dan diteruskan pengembangan oleh orang Barat mengeluarkan semua aspek yang tidak mereka pahami secara rasional keluar dari ilmu pengetahuan. Sehingga itu ilmu yang datang ke kita dan inilah menyebabkan salah satu musibah karena tidak ada lagi aspek ruh daripada ilmu. Dan itu berdasarkan orang Barat sendiri. Ada buku terkenal itu tentang Harvard University, itu oleh Prof. Bernard Lewis, Excellence Without Soul. Betul Harvard University itu excellent, tapi tidak ada soul-nya. Sehingga produk-produk Harvard dan lain-lain universitas di Barat, termasuk di Indonesia ini banyaknya, tidak membawa aspek moral dan akhlak di dalam mereka berkarya di bidang apa saja. Itulah yang ingin dijembatani oleh Triple IT dan mudah-mudahan kita bisa juga berperanan di dalam apa yang diusulkan Pak Din tadi atau pengalaman yang sudah ada, mungkin kita dapat teruskan bersama. Saya kira terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada wanita Islam dan Helwa Abim. Harapan yang sama dari beberapa yang tadi supaya dapat dikembangkan kepada yang lain meskipun nanti ada sedikit perbedaan terutama dengan Singapura, dengan Filipina dan lain sebagainya. Saya yakin juga di sana juga ada tokoh-tokoh yang mewarisi atau yang sudah mumpuni tidak hanya pada soal basic yang disebutkan oleh Marufah, tapi juga sudah ada di antara mereka yang di tingkat akademik. Saya tahu ada salah satu rektor umpamanya dari University Southern Mindanao, sudah meninggal beliau, tetapi Muslim wanita, dan hal yang sama juga saya sudah banyak tempat lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terakhir pada siang hari ini saya mencoba untuk menyimpulkan dari beberapa pemaparan dari diskusi kita bahwa intinya adalah aktivis dakwah terutama para perempuan yang tergabung di dalam organisasi dakwah harus jeli untuk membaca perubahan yang sangat cepat untuk menentukan strategi dakwah berikutnya yang akan kita follow up untuk kegiatan selanjutnya di antara organisasi di negara serumpun atau di ASEAN.
akan ada tindak lanjut selanjutnya, yaitu kegiatan ini. Yang kedua adalah webinar seminar yang kedua, kemudian tindak lanjut kerjasama dalam bidang pelatihan, leadership training, dan juga pada kerjasama ekonomi di tingkat muslimah baik di Indonesia maupun Malaysia. Demikian terakhir dari diskusi kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan ada kemanfaatan yang lebih besar kepada Islam dan umat Islam. Dan semoga Allah meridhoi kegiatan kita dan akan selalu menguatkan sikap iman dan Islam kita untuk senantiasa dalam barisan mujahid dan mujahidah memperjuangkan agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber yang berbagi ilmu kepada kita semua, kemudian para hadirin yang telah setia dari awal sampai akhir untuk bergabung dalam acara dakwah ini. Mudah-mudahan Allah selalu melapangkan jalan kita ke depan untuk membuat kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat bagi umat. Ibu Hanif, ya, saya numpang menitipkan undangan. Baik, Prof. Kami Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, Ibu Marfuah salah seorang deklarator, menunggu keikutsertaan barisan Kabut Sutra Ungu pada deklarasi kami hari Selasa 18 Agustus 2020 jam 10 pagi di Tugu Proklamasi. Barisan Kabut Sutra Ungu. Yang mana itu, Prof? Ya. Yang suka pakai ungu itu baju apa? Wanita Islam. Laskar ungu, Prof. Laskar ungu. Laskar ungu, Prof. Istilahnya laskar ungu. Oh, Laskar Ungu. Saya baca Kabut Sutra Ungu judul novel itu. Tapi untuk ungu itu warna jomblo tuh. Warna kerajaan. Terima kasih, Prof. Allah siap bergabung. Insya Allah sudah kami sosialisasikan di tingkat pengurus pusat dan pengurus wilayah untuk kegiatan ini, dan terima kasih Prof. Din menguatkan kembali kegiatan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Hanif yang sudah memandu acara seminar kita pada kesempatan ini. Alhamdulillah kita sampai pada penghujung acara. Baiklah, sebelum menutup acara ini dengan doa, saya juga mau menyampaikan beberapa pantun. Berbaris salat namanya saf, maghrib tiba matahari terbenam. Bila ada salah diharapkan maaf, akhir kata diucapkan salam. Gudang penyimpan sebenih padi, padi dibawa ke tengah sawah. Semoga kita bertemu lagi, salam penutup jadi pemisah. Baiklah, kita minta kepada Ibu Hajah Sri Rahayu dari Pengurus Wilayah Wanita Islam Kalimantan Barat untuk membacakan doa penutup bagi kita semua. Kepada Ibu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Ya Allah, ya Tuhan kami, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena atas limpahan rahmat dan ridho-Mu. Pada hari ini kami berkumpul di sini dalam kegiatan Zoominar Regional Indonesia-Malaysia, sekaligus dalam rangka menyambut kemerdekaan Indonesia yang ke-75 untuk saling mengenal dan menambah pengetahuan serta wawasan tentang peran perempuan serumpun dalam peradaban. Karenanya ya Allah ya Rahman ya Rahim, berkahilah, penuhilah pertemuan ini dengan kebaikan dari awal hingga akhir. Bukalah pikiran kami, lenturkanlah lidah kami, dan berikanlah kepada kami ide-ide cemerlang untuk mengembangkan organisasi kami,
sehingga manfaatnya menjadi lebih luas sebagai bentuk kontribusi kami dalam peradaban umat manusia. Amin. Ya Allah yang maha mengetahui dan maha bijaksana, bimbinglah kami dengan hidayah-Mu, berkahilah kami selalu dengan takdir-Mu, dan jadikanlah hati kami selalu ridho dengan pemberian-Mu. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna jitinabah, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami yang benar adalah benar dan mampukan kami untuk melakukannya. Dan tunjukkan kepada kami yang salah adalah salah dan mampukan kami untuk menghindarinya. Dan jadikanlah kami orang-orang yang hari esok dan pada hari-hari selanjutnya lebih baik daripada hari ini. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Ghafurur Rahim, ampunilah dosa dan kesalahan kami, kesalahan orang tua kami, pemimpin-pemimpin kami, dan orang-orang yang telah mendahului kami. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Hajah Sri Rahayu untuk doa indahnya buat kita. Semoga Allah mengijabah doa kita dan melapangkan jalan kita untuk program-program selanjutnya. Amin. Saya yang memandu acara di awal sebagai MC, minta maaf kalau ada yang tidak berkenan, dan kami tunggu kehadiran ibu-ibu dan bapak semua di acara seri kedua kita nanti tanggal 19 September. Rencananya insya Allah Mbak Fatin dari Helwa Abim akan menghadirkan Datuk Sri Anwar Ibrahim. Mudah-mudahan. Hebat. Ya, alhamdulillah. Mungkin demikian saja acara kita pada saat ini. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sudah ditutup. Barangkali masih ada Prof. Din Samsudin. Kita mau tanya tentang kami nih, Prof. Oh, silakan Pak. Iya, Prof. Din masih ada. Prof. Din. Kayaknya udah keluar ya? Udah keluar, Pak. Iya, Kalbar. Ya nanti coba saya tanya. Atau Japri aja, Bang. Saya kasih Bang Munir. Belum ada nomornya kemarin. Di chat, Mbak. Ya, saya kasih nomor Bang Din. Ya. Ya. Baik, terima kasih banyak, Bu Marfuan. Ya, terima kasih Pak Munir sudah difasilitasi wanita Islam, sudah disiapkan panggung.